Shalom umat Victory, jemaat yang luar biasa, umat berkemenangan ya Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Victorious Devotion pagi ini, dan kita terus mau merenungkan kebenaran firman yang menjadi kekuatan, kebenaran firman yang menuntun kita di dalam kebenaran ya Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih anugerah, untuk cinta yang Engkau terus limpahi bagi kami. Kami terus merasakan kasih-Mu, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi ini dan rindu untuk merenung. Kami rindu untuk belajar. Kami rindu untuk dipersiapkan, dilengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberikan pencerahan, Tuhan Yesus memberikan pengertian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar dan merenungkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik teens dan youth juga yang selalu saya sapa, saya berharap kiranya Victorious Devotion selalu menjadi wadah, menjadi sarana untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman, untuk kita dapat belajar kebenaran firman yang boleh kita renungkan dan menjadi kekuatan bagi kita hari lepas hari. Sepanjang hari ini kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman. Teman-teman semua, kita ada di bulan Juni dengan tema awas. Apa itu awas? Awas adalah singkatan dari antisipasi, waspadai ajaran sesat. Untuk genapi tema kita di 2024 yang adalah barang siapa menang, kita juga perlu masuk di dalam bulan Juni ini dengan satu tema yang kita namakan awas, antisipasi, waspadai ajaran sesat. Oleh sebab itu, untuk antisipasi, untuk mewaspadai ajaran sesat, kita mau merenungkan kebenaran firman pagi ini yang terambil dari Matius 18 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Teman-teman, kita nggak bisa pungkiri, seringkali kita pun sebagai satu pribadi, kita pun bisa disesatkan oleh pikiran kita. Kita bisa disesatkan oleh ketidakbenaran yang kita renungkan dan kita jalankan. Kita boleh punya keputusan-keputusan yang keliru di dalam hidup ini. Ya, ajaran sesat bukan berarti kita dalam arti kata dibuang dan lain sebagainya. Tidak. Dalam kondisi-kondisi tersebut kita ada dalam kasus-kasus kita tersesat karena pikiran kita yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Pikiran kita yang mau mengikuti hati kita. Nah, kesesatan yang seperti ini nih bisa dikatakan yang tidak menyesatkan orang lain, tetapi kita tersesat oleh karena pikiran-pikiran kita sendiri. Dan untuk kala itu, tatkala kita sebagai domba-domba yang tersesat, jangan pernah khawatir ya, bahwa kita tetap diterima, kita tetap masih punya peluang untuk Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya. Yang tidak boleh adalah bahwa kita menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu dikatakan awasi ajaranmu, supaya kita tidak juga menyesatkan orang lain dan kita tidak tersesat. Tapi kalau kita ada pada posisi tersesat di luar daripada jalur kebenaran firman, karena keputusan-keputusan bodoh kita, karena pertimbangan-pertimbangan akal kita yang tidak selaras dengan firman, ayat ini meneguhkan bahwa Dia gembala yang luar biasa. Ya, Dia mau memulihkan keadaan saudara dan saya. Yang pertama adalah kasih dan kepedulian seorang gembala, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini menggambarkan kasih dan kepedulian Yesus sebagai gembala yang baik. Gembala ini tidak mengabaikan satu domba tersesat, satu domba sekalipun. Dia akan cari. Dia akan tinggalkan yang 99. Kenapa? Karena yang 99 di padang dia lagi makan dalam kondisi yang baik. Dia cari domba yang hilang.
Satu domba ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Satu domba ini begitu tetap berarti di hadapan Tuhan kita, yang adalah gembala kita yang setia. Itu yang menjadi jaminan dalam hidup kita, bahwa apapun keadaanmu, kalau engkau sekarang tidak lagi ada di dalam jalan kebenaran, sadari, ayo kembali kepada pelukan Sang Gembala Agung yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Yang kedua adalah nilai orang yang tersesat. Kita sebagai domba yang mungkin tersesat tetap memiliki nilai di mata gembala. Mungkin bagi orang-orang di sekeliling kita, kita tidak punya nilai. Kita nihil, kita nol, kita minus. Tapi di mata Tuhan, saudara, tatkala saudara mau bertobat, tatkala saudara mau dipulihkan, saudara memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa saya tersesat, menjauh dari jalan Tuhan. Kita nggak lagi berharga dan nggak lagi penting, nggak lagi diperhitungkan. Saudara, perumpamaan ini ada di Matius ini mau menggambarkan bahwa Dia Allah, Dia Gembala yang peduli. Sekalipun saudara dan saya mungkin ada dalam kesesatan di luar daripada kebenaran firman saat ini, saudara bertobat, saudara tetap berharga di mata Tuhan. Nilai saudara tetap berharga dan Dia akan pulihkan saudara seperti sedia kala. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ya, Dia akan pulihkan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan tetap menganggap saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Dia siap untuk meninggalkan yang ke-99 yang dalam keadaan baik untuk menjumpai dan membawa saudara kembali ke jalannya Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Inisiatif Tuhan, inisiatif gembala untuk mencari mencari satu domba yang hilang. Yesus sebagai gembala yang baik, Dia tidak menunggu domba yang hilang itu untuk sekedar datang. Dia tidak menanti dengan diam, tetapi berinisiatif untuk mencari. Saudara dan saya, ini satu hal yang luar biasa. Yesus yang adalah gembala, Dia yang mengambil tindakan, Dia yang mengambil inisiatif untuk mencari dan menyelamatkan domba yang hilang, domba yang tersesat, domba yang ada di luar dari kawanan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan aktif mencari, relakan dirimu untuk apa? Untuk dipulihkan Tuhan. Relakan dirimu untuk apa? Untuk dapat pengampunan. Tatkala pengampunan itu ditawarkan, ambil dengan segera, dan kesempatan pengampunan itu yang Gembala Agung kita siapkan bagi kita tatkala atau jikalau saat ini kita sesat seperti domba yang terhilang. Haleluya. Yang keempat adalah ini semua tindakan penyelamatan dari seorang gembala untuk domba yang hilang. Tindakan penyelamatan yang bisa saja kesesatan ini merenggut nyawa si domba ini. Kematian sudah ada di depan mata, tetapi gembala memiliki misi penyelamatan yang luar biasa. Dia meninggalkan yang lain dan Dia memberikan keamanan dan kenyamanan, memeluk kembali domba yang tersesat dan membawa kembali kepada kawanan. Tinggal saudara dan saya rela untuk dipulihkan. Haleluya. Sekiranya firman ini boleh menjadi perenungan kita, untuk kita boleh ada di dalam sikap hati yang mau dipulihkan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, yang luar biasa mengasihi saudara dan saya, terus ada, terus bersedia untuk menyelamatkan kita semua. Sekalipun kita mungkin disesatkan oleh pola pikir kita, oleh analisa kita. Haleluya. Firman ini mengingatkan kita bahwa betapa berharganya saudara dan saya, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami. Mungkin seringkali kami juga disesatkan oleh pikiran, kami disesatkan oleh keinginan, kami disesatkan oleh tindakan, keputusan kami yang salah. Tapi melalui ayat ini kami sadar dan kami diingatkan, Engkau Tuhan, Engkau gembala yang agung, Engkau gembala yang mengasihi kami, yang mau memulihkan kami. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami dan menyadarkan kami betapa berharganya kami di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita jumpa dalam Victorious Devotion
selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.